regional office itu ada 19, di mana rata-rata mungkin secara organisasi regional office itu membawahi, kalau kita rata-ratakan sekitar 20 sampai 25 branch office gitu ya. Sehingga unit kerja BRI memang paling banyak dan paling tersebar luas kalau di Indonesia. Tidak hanya dari sisi itu aja, mungkin secara digital banking juga kita sudah harus fokus ke sana ya, karena sekarang mungkin sudah mulai bergeser nih antara memang orang-orang yang dulu senang datang langsung ke bank untuk transaksi, sekarang memang diarahkan untuk transaksi menggunakan platform-platform yang digital. Namun demikian, kalau misalnya teman-teman juga lihat, BRI ini kan memang melayani seluruh segmen ya, sehingga segmen mikro kita mungkin transisinya ke arah digital masih belum secepat dari segmen yang lain. Sehingga dari sisi kantor fisik juga pelayanannya tetap harus kita siapkan. Mungkin itu dulu, teman-teman di sini juga mungkin ada yang dari keluarga besar BRI kali ya, mahasiswa teman-teman di sini, orang tuanya di BRI atau seperti apa, nanti mungkin bisa sharing juga. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Mungkin ini ke poin selanjutnya terkait dengan wholesale business. Nah, jadi gimana sih caranya bank itu memberikan pinjaman, memberikan fasilitas loan gitu ya, untuk orang yang mengajukan pinjaman itu sendiri. Nah, teman-teman, saya mohon izin, di sini mungkin saya akan berbicara dari sisi wholesale ya, sesuai dengan bidang saya, sehingga nanti pendekatan-pendekatannya pun mungkin bisa saya sesuaikan untuk penjelasan ke wholesale-nya itu sendiri. Sesuai buku teori, analisa yang kita lakukan itu ada analisa 5C. Sorry. Mulai dari karakter, capacity, capital, condition, collateral. 5C ini di collateral ditambah lagi 5P. Ini mungkin sedikit relate dengan teman-teman ya. Mungkin sebagai informasi juga, yang kita nilai, yang kita lihat dari sebuah kolateral yang disampaikan, kolateral itu agunan ya, yang disampaikan ke bank, kita harus menganalisis mulai dari penilaian, pengikatan, penguasaan, pemanfaatan, dan juga pengamanannya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga sudah familiar dengan prinsip 5C ini. Mungkin secara prinsip ini seluruh bank juga menganut prinsip ini. Ada yang bisa mungkin share ke saya untuk yang karakter, mungkin insight dari teman-teman barangkali sudah menangkap atau belum, atau juga mungkin sempat baca di literatur lain ya. Ada yang bisa sharing ke saya untuk yang karakter, mungkin ada yang bisa coba jelaskan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Oke, mungkin dari teman-teman bisa raise ini ya kalau mau menjawab. Ini kita juga ada hadiah loh. Atau mungkin saya mohon bantuan dari Mas Miftah Pandu Saputra ya. Silakan Mas, nggak apa-apa, sharing aja kok. Eh, Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi Mas Ervin, selamat pagi Mbak Yudis dan Mbak MC. Selamat pagi. Menurut saya pribadi ya Pak, kalau karakter ini itu nanti hubungannya dengan bagaimana cara kita itu mengenal customer. Jadi sebelum customer menyampaikan keluhannya itu, kita harus tahu dulu kalau oh dia tuh karakternya seperti ini, seperti itu. Begitu Pak. Biasanya kalau Mas Miftah eh, menilai karakter seseorang itu gimana caranya? Mas Miftah Ke, misalnya baru ketemu sama Mbak Novi nih. oh, Ini orangnya kayak gimana ya? kalau saya itu melihat dari itu Pak, apa namanya? Apa Waduh gimana Pak? Biasanya kalau sama setiap orang itu kita harus ramah terlebih dahulu supaya
mendapatkan respon yang bagus juga. Nah, setelah itu baru kita bisa menilai bagaimana ke depannya gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Miftah Pandu. Ya, Pak. Dipanggilnya biasanya Mas Miftah apa Mas Pandu nih? Mas Pandu. Mas Pandu ya. Oke. Satu lagi mungkin ada yang mau cerita terkait insight-nya soal karakter. Bagaimana kita menilai karakter seseorang, khususnya karakter orang yang datang ke kita untuk minta kredit, gitu. Ada yang mau volunteer sebelum saya juga tunjuk lagi? Kalau saya sendiri gimana, Pak? Oh, silakan. Boleh. Oh, ada teman dari Oh, ada. FP, Pak. Mending mungkin dari yang dulu aja, Pak. Boleh, boleh. Ini Mbak Vika ya? Ya, Pak. Selamat pagi Mbak Vika, silakan. Selamat pagi, Pak. Kalau menurut saya, dari karakter itu adalah bagaimana customer itu jujur mau membayar hutang. Oke. Nah, untuk melihatnya, itu bisa dilihat dari track recordnya dia, dari histori utangnya dia, dan ya BI check-in. Ya, betul. Terima kasih Mbak Vika. Kayaknya Terima kasih, keluarga Pak. keluarga perbankan juga nih ya. Enggak, Pak. Oh, Tapi enggak. keluarga pakai BRI semua. Waduh, terima kasih. Mbak Novi kayaknya cocok dapat souvenir itu Mbak Vika sama Mas Miftah juga tadi. Siap, Pak. Saya lihat namanya. Oke, oke teman-teman, terima kasih juga Mas Miftah sama Mbak Vika. Jadi prinsipnya ya, kalau misalnya di karakter itu kita kan di sini saya tulis know your customer gitu. Know your customer itu apa? Kadang-kadang gini ya, mohon maaf nih, kita kalau kita minjemin duit, kita tahu orang itu bisa bayar, tapi orang itu belum tentu mau bayar gitu kan. Jadi kemampuan sama kemauan untuk membayar dan mengembalikan atau repayment capacity kepada bank. Di karakter ini yang lebih kita analisa adalah kemauan. Sejauh mana dia komit sama kewajiban untuk melakukan pelunasan fasilitas dan sejauh mana dia tepat waktu. Nah, betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Vika. Instrumen yang biasa kita lakukan itu kita tarik data dari BI Checking yang sekarang namanya adalah Slick OJK. Nah, di situ kalau teman-teman udah pernah ngambil fasilitas di bank, semua rekornya ada selama 2 tahun terakhir. Mau tepat waktu, semuanya ada. Mau cuma telat 1 hari, juga tercatat di situ. Terus misalnya teman-teman nanti kalau teman-teman lihat ya, fasilitasnya juga macam-macam gitu kan. Teman-teman ngambil kur kah? Atau teman-teman ngambil kredit modal kerja? Atau teman-teman ngambil apa namanya kredit konsumtif untuk ngambil rumah, itu semuanya ada di situ. Termasuk kolateral yang nasabah berikan kepada bank untuk dijadikan agunan. Jadi kolateral, kalau misalnya saya ini kan sebagai nasabah juga nih, karena rumah saya juga masih KPR gitu ya, masih nyicil. Nah, karena di sini saya harus mengagunkan rumah saya sebagai first way out. Nah, rumah saya ini nanti datanya ada di Slick, seperti itu. Dulu memang namanya BI checking ya. Nah, sampai dengan sekarang, ketika memang fungsi pengawasan perbankannya sudah berpindah ke OJK, di BI hanya fungsi moneternya saja, namanya menjadi Slick OJK. Terima kasih ya, Mas Mifa dan Mbak Vika sudah memberikan insight terkait dengan karakter. Yang intinya, mungkin saya resume lagi di karakter ini, kita menilai kemauan orang untuk membayar, gitu. Kadang-kadang orang ini kita lihat mampu, tapi nggak mau juga kan sama aja. Fasilitas kita juga akan pasdu, akan terlambat pembayaran, sehingga nilai aset yang kita punya sebagai pinjaman juga jadi tidak optimal, seperti itu. Itu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan karakter dulu sebelum kita move ke yang capacity? Silakan. Ayo teman-teman 23 yang mau volunteer ini selain Wita sama Fika tadi yang udah ngejelasin. Atau mungkin Mas Vista mau lagi?
Mbak Novi silakan, tadi mungkin kan kepotong sama Mbak Vika tuh. Oh, saya, Pak. Oke. Kalau menurut saya untuk capacity ini sendiri itu lebih Karakter dulu, karakter. oh karakter. Kalau Ah, untuk karakter sih hampir sama ya, Pak ya. Jadi kayak jadi untuk customer, orang-orang yang mau mengajukan pinjaman kayak gitu kan biasanya dari bank-bank itu bakal kayak dilihat nih dari pengajuan bank yang dulu-dulu tuh apakah mereka lancar atau enggaknya kayak gitu, Pak. Lihat backgroundnya juga seperti itu. tuh. Bahkan teman-teman mungkin saya bisa cerita sedikit. eh di micro bisnis kita itu, jadi kan untuk mikro, kita kan memberikan layanan untuk pinjaman itu mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta ya. Nah, sedangkan yang melayani itu adalah BRI yang namanya BRI Unit. BRI yang paling kecil kalau teman-teman lihat di levelnya kecamatan gitu ya. Kecamatan cuma ada BRI, nah itu adalah BRI Unit. Nah, basicnya di BRI Unit itu adalah community based lending gitu. Sehingga katakanlah di sini ada pengajuan Mas Alfredo gitu ya, mengajukan ke BRI Unit. Nah, teman-teman petugas mantri dari BRI Unit itu, nama petugasnya itu mantri nih, lucunya. Itu memang akan melakukan apa karakter checkingnya itu ya dengan bertanya ke lingkungan sekitar. Mas Alfredo ini di lingkungan sekitar ada berita negatif nggak sih? Bahkan mungkin nanya ke Pak RT, Pak, apa betul Mas Alfredo ini tinggal di lingkungan sini? Oh betul. Itu sampai seperti itu untuk apa? Untuk menganalisa karakternya, untuk know your customer-nya. Kenapa teman-teman mikro BRI itu seperti itu? Relate ke yang tadi dijelaskan oleh Mbak Vika terkait dengan BI checking atau slik OJK gitu ya. Di mikro biasanya memang kita ini apalagi startingnya dari kur, targetnya adalah orang-orang yang mungkin secara kemampuan gitu ya belum bankable sebetulnya. Artinya dia memang belum punya histori untuk apa belum punya histori untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank. Sehingga kalau kita tarik pun dari Slik OJK ya namanya kan belum ada gitu ya. Karena namanya belum ada, gimana lagi caranya kita untuk character checking selain dengan melakukan approach dan melakukan diskusi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Mungkin itu ya, teman-teman. Nanti nggak apa-apa, kita next dulu ke capacity. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain terkait dengan karakter, silakan aja langsung di pause ya. Nah, selanjutnya capacity. Capacity nih. Sebelum saya jelaskan, saya ulang lagi nih yang tadi. Ada teman-teman yang mau volunteer dulu terkait dengan apa yang dinamakan capacity. Oh, thank you. Barida Mukti Rasyali. Barida mungkin kameranya bisa dibantu buat on kah? Oke, terima kasih. Silakan, Barida. Kalau yang saya tangkap dari sini, capacity ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengembalikan. Mungkin ada customer yang mengajukan pinjaman, bisa dicek terkait dengan pemasukannya, berapa, apakah realistis untuk jumlah yang diajukan, bisa juga dengan analisis resiko dari misalnya pinjaman usaha, bisa dianalisis resiko-resiko apa yang mungkin terjadi ke depannya, karena hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengembalikan dana. Gitu, Pak. Oke, sangat tepat sekali, Mbak Rida. Terima kasih insight-nya juga ya. Ada lagi mungkin, teman-teman? Ya, betul yang disampaikan oleh Mbak Rida ya. Repayment ability, bagaimana ketika kita nanti berikan fasilitas pinjaman kepada nasabah, fasilitas yang kita kasih itu bisa dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati gitu ya. Kalau teman-teman mungkin saya ambil contoh melihat sebuah toko bangunan, kira-kira nih toko bangunan persediaannya ada berapa ya? Itu kan nanti kalau misalnya kita melakukan analisis dan penilaian pasti seperti itu tuh kalau dari sisi bank. Oh, semen ada sekian sak, batu ada sekian sak, bata ada sekian, pasir ada sekian, paku ada sekian, dan lain-lain
kita lakukan penilaian sehingga katakanlah saya ambil contoh ya, setelah dihitung, oh kurang lebih untuk persediaannya di toko ini ada sekitar 1 miliar. Kita lakukan lagi analisa persediaan 1 miliar ini rata-rata Bapak penjualan sebulan berapa Pak? Dengan persediaan yang ada di toko senilai 1 miliar, tidak mungkin dalam 1 bulan itu penjualan melebihi 1 miliar, gitu kan teman-teman ya? Karena stoknya aja cuma ada 1 miliar, nggak mungkin lah dia menerima pendapatan lebih dari 1 miliar. Mungkin nggak? Coba, barangkali ada komen dari teman-teman. Dia cuma punya stok 1 miliar. Mungkin nggak di bulan tersebut dia menerima uang lebih dari 1 miliar? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, Miftah jawab tidak mungkin. Teman-teman yang lain mungkin ada yang sedikit out of the box, gitu. Dan juga mungkin teman-teman harus mulai curiga nih, lah kenapa nih Pak Ervin nanyain ya? Gitu kan. Ada yang punya insight kenapa itu menjadi mungkin? Coba saya arahin langsung ke situ. Ayo teman-teman, di sini boleh salah, di sini bebas salah. Yang penting speak up. Ada yang punya komen? Oke. Terima kasih Mbak Angelika. Silakan Mbak Angelika. Mungkin Baik ya Pak, bisa on cam juga terima biar kasih. semua teman-teman bisa lihat. Kebetulan saya tidak memungkinkan untuk on-cam itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, menurut saya pribadi, ketika stoknya hanya 1 miliar, mungkin apabila perusahaan tersebut dapat mendapatkan pendapatan lebih dari 1 miliar, karena apabila ada piutang yang dibayar itu juga menambah pendapatan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, luar biasa Mbak Angelika. Bener, bener, bener sekali. Jadi untuk penjualan yang tadi saya contohkan toko bangunan, mungkin dimungkinkan kan dia menjual tidak hanya yang jualannya itu cash-cashan gitu ya. Ada uang, ada barang. Bisa juga dia mungkin menjual dengan memberikan tempo. Katakanlah toko bangunan datang lagi bangunan ngebon dulu ya, sebulan dibayar gitu kan. Jadi dia bawa lah gitu, semen berapa sak, pasir berapa cold gitu kan. Dan akan melakukan pembayaran 30 hari kemudian. Dan itu sangat lumrah sekali, banyak dilakukan, tidak hanya dalam contoh ini ya, tapi di seluruh mungkin yang sempat saya temuin, segmen bisnis apapun, pasti ada pembayaran yang dilakukan secara tempo gitu ya. Nah, artinya ketika stoknya 1 miliar tadi, dia bisa jadi menerima lebih dari 1 miliar karena ada penerimaan piutang dagang yang mungkin salesnya itu sudah dilakukan di bulan sebelumnya. Itu. Nah, sehingga apabila kita melakukan analisa terhadap capacity ini ya, kita memang tidak hanya bisa mendasarkan kepada berapa persediaan yang ada di situ. Artinya gitu kan. Berarti kita juga harus lihat berapa piutang usaha yang dia punya. 1 miliar merupakan persediaan, piutang usahanya katakanlah 500 juta, sehingga total modal kerja dia sebetulnya, modal yang dia keluarkan untuk bekerja gitu ya, uang sendiri yang dia keluarkan untuk bekerja, yang bentuknya ada di persediaan dan juga ada di piutang, itu senilai 1,5 miliar. Relate ke yang nomor 3, capital. Artinya dia sudah mengeluarkan modal sendiri 1,5 miliar. Itulah kekuatan kapitalnya si toko bangunan A tadi. Di awal dia sudah mengeluarkan budget gitu ya, sudah mengeluarkan modal sendiri 1,5 miliar untuk jadi toko, untuk jadi persediaan, dan untuk jadi piutang yang sudah berputar di transaksi utang
apa piutang dagang yang tadi. BRI datang, kita mau memberikan fasilitas pinjaman gitu ya. Karena ada kebutuhan, mungkin ingin mengembangkan usahanya, karena mungkin sedang ada proyek atau proyeksi-proyeksi lain yang mungkin juga bisa dijelaskan oleh si toko bangunan. Kita pasti lihat kapitalnya ada 1,5 miliar gitu. 1,5 miliar, kapasitinya juga omsetnya jelas, sehingga antara kapasiti dan kapital ini secara umum kita lakukan analisa itu dari sisi keuangannya dari calon nasabah gitu ya. Bagaimana sih kita meyakini apakah laporan keuangan atau kondisi keuangan yang disampaikan oleh nasabah itu benar atau enggak? Nah, kembali lagi teman-teman, sejauh pengalaman yang saya dapatkan, memang teman-teman juga mungkin tahu ya, laporan keuangan itu memang hanya sifatnya kewajarannya saja lah yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan angka gitu kan. Untuk precisely bahwa paku itu ada 100 butir, HPP-nya ada 1.000, artinya 100.000, wah pusing kalau misalnya per item kita harus melihat benar atau salah atas sebuah angka. Kita hanya melihat dan kita hanya menjudge terkait dengan kewajaran atas angka-angka yang dianalisa oleh teman-teman perbankan. Seperti itu. Nah, ini relate ya berarti teman-teman antara capacity dan juga capital. Nah, selanjutnya condition. Condition apa nih? Di sini saya tulis clue-nya adalah inside and outside effect analysis. Balik lagi yuk teman-teman, barangkali ada yang mau insight terkait dengan condition. Silakan. Teman-teman yang mau jawab lagi, ini bisa langsung raise hand ya. Kalau belum ada mungkin, nah ada nih. Mbak Najwa Atiatul Fauziah. Silakan. Ya, Pak. Mohon izin, setahu saya, condition ini mengacu pada tujuan peminjam. Tujuan pinjaman itu untuk apa dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Oke. Seperti kayak ada faktor-faktor yang dilihat, seperti suku bunga, jangka waktu pinjaman, seperti itu, Pak. Oke, makasih. Mbak Najwa ya panggilannya. Iya, Pak. Makasih insight-nya ya Mbak Najwa. Oke, sebelum saya komen, ini mungkin ada satu lagi ya. Mbak Nisa, Baik Pak, silakan. terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, kondisi saya tidak memungkinkan untuk on cam. Oke, nggak apa-apa. Jadi menurut saya di sini conditionnya itu sepertinya tidak beda jauh dari capacity tadi karena pihak bank juga melihat bagaimana kestabilan finansial dari dari customer itu Pak. Jadi dianalisis juga bagaimana dia kemungkinan terbesarnya untuk sanggupkah dia rutin menyicil pinjamannya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Nisa. Makasih juga Mbak Najwa. Masih ada lagi? Betul ya. Ini adalah analisa terhadap kondisi. Tapi kondisi apa sih yang dilihat di dalam analisa ini gitu kan? Di sini clue-nya tadi sempat saya sampaikan adalah inside and outside. Inside itu adalah analisa kondisi terhadap sektor bisnis yang dijalankan oleh nasabah kita. Kalau tadi kita ambil contoh terkait dengan toko bangunan, nah kita lihat nih, kita mau memberikan toko bangunan di daerah Bulak Sumur, misalnya Yogyakarta. Di Bulak Sumur ini pasarnya seperti apa sih? Satu. Yang kedua, di Bulak Sumur ini pesaingnya seperti apa sih? Ada berapa sih toko bangunan yang ada di situ? Nah, itu terkait dengan segmen bisnis nasabahnya itu sendiri.
persaingan, itu akan mempengaruhi terhadap repayment capacity pada ujung-ujungnya. Kalau dia kalah saing, barangnya nggak laku, akhirnya fasilitas yang kita berikan pun mungkin kualitasnya tidak sebaik orang yang menang persaingan di pasar gitu kan. Sebaliknya, kalau kita masuk sebagai sebagai yang memang market leader, di situ secara sisi resiko bank juga mungkin bisa lebih rendah, kita bisa akses terkait dengan risikonya. Namun demikian, fasilitas bank yang kita kasih kan terkadang memang jangka waktunya minimal rata-rata 1 tahun gitu ya. Sehingga analisis kondisi yang kita lakukan itu memang harus bisa memproyeksikan 1 tahun ke depan itu seperti apa. Sekarang mungkin di Bulak Sumur toko bangunan saingannya cuma 2. Tanya kiri kanan, ternyata mau ada proyek nih UGM, mau bangun gedung baru, sehingga orang-orang berpikiran semuanya buat membuka toko bangunan di situ. Kurang lebih dalam 6 bulan ke depan sudah kita dengar ada akan penambahan 3 lagi toko bangunan. Total jadi ada 5. Sejauh mana sih kita bisa mempercayai bahwa nasabah yang kita proses pengajuannya itu akan bertahan di market tersebut gitu kan. Kita lihat mulai, oh barangnya mungkin relatif harganya lebih murah. Oh barangnya bagus gitu. Oh pengiriman atau deliverynya cepat. Hal-hal teknis seperti itulah yang di condition kita nanti akan nilai gitu dibandingkan dengan market yang terjadi. Nah itu adalah dari sisi inside condition analysis. Outside-nya seperti apa? Kalau outside kita analisis terkait dengan pada umumnya kita langsung kaitkan ke kebijakan pemerintah yang ada. Tuh kan. Kebijakan pemerintah di Bulak Sumur ini membatasi nggak ya? Ada berapa toko bangunan gitu kan? Katakanlah pemerintah tidak membatasi, artinya orang sangat bebas membuka toko bangunan di Bulak Sumur gitu kan, gampangannya. Dari sisi tersebut kita bisa langsung ambil kesimpulan, wah semakin banyak toko bangunan, semakin banyak persaingan, artinya mungkin perang harga akan terjadi di sana, beresiko nih terhadap fasilitas yang mungkin kita berikan, seperti itu kan. Itu mungkin dari sisi contoh yang mungkin bisa simple saya kasih ya. Apalagi saya yang mungkin sehari-hari ada di sisi korporasi atau wholesale. Sedikit saja ada perbedaan dalam kebijakan pemerintah, itu akan sangat berdampak kepada nasabah yang memiliki fasilitas yang saya layani gitu. Dari sisi mungkin sebuah company apa sebuah project jalan tanpa adanya equity. Kita pegang prinsip itu aja. Nah, ini sedikit karakteristiknya ya. Capex-nya pasti besar, itu sudah pasti. Tenornya panjang, sudah pasti tenornya panjang. Konsesinya kalau nggak salah, Tol Jogja Solo itu sekitar sampai dengan 2046. Hak konsesi ya. Konsesi nanti di akhir akan coba saya jelaskan. Artinya, untuk pinjamannya pun sudah pasti akan menjadi pinjaman yang jangka panjang. Resiko proyeknya banyak, sudah pasti resiko proyeknya banyak, gitu kan. Sudah didesain sedemikian rupa, tiba-tiba pembebasan lahannya tidak sesuai. Desain harus diulang, misalnya seperti itu ya. Sudah didesain sedemikian rupa, ternyata yang dibebaskan minta harga tanahnya lebih tinggi. Dan banyak risiko-risiko atau kendala-kendala lain yang ditemui ya di dalam satu proyek tertentu. Artinya apa teman-teman? Inilah yang harus di-manage oleh kontraktor, oleh juga BUJT gitu ya, oleh juga perbankan, agar proyek ini tetap bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena semakin terlambat penyelesaian sebuah proyek, itu akan membuat cost of fund dari proyek tersebut semakin tinggi gitu kan. Tadinya harusnya kalau sesuai schedule, si proyek ini cuma membayar bunga selama 12 bulan. Tiba-tiba proyeknya mundur
Karena misalnya force major, Pak, ini lagi musim hujan, Pak, alat berat lagi nggak bisa masuk, Pak, dan segala macam, mundurlah 6 bulan gitu kan. Jadi totalnya 18 bulan, ya otomatis beban bunga yang harus dibayar ke bank juga 18 bulan kalau seperti itu kan. Sehingga cost of fund-nya tinggi, meningkat gitu ya. Cost of fund-nya meningkat dan juga margin dari sisi project-nya itu sendiri yang tadinya mungkin dia bisa laba 10%, ya dia berkurang jadinya labanya menjadi 7% apa 8% karena terpakan oleh bunga yang tadi tambahan 6% seperti itu. Karena resiko-resiko yang tadi mungkin saya jelaskan ya, mungkin 4 poin inilah yang harus menjadi hal yang krusial yang kita lakukan analisa ketika kita melakukan pembiayaan terhadap sebuah infrastruktur gitu ya. Yang pertama terkait fundamental project-nya itu sendiri nih. Pertanyaan-pertanyaannya, apakah memang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku? Terus apabila kita akan melakukan pembiayaan dari sisi kontraktor misalnya ya. Jadi gini teman-teman, untuk khusus tol itu sendiri biasanya pembebasan lahan dilakukan langsung oleh pemerintah gitu ya. Sedangkan kontraktor hanya fokus untuk melakukan pembangunan jalan. Apa namanya, line clearing, terus pengaspalan, beton, cor, bangun jembatan, dan lain-lain. Itu adalah fungsinya si kontraktor nih. Nah, otomatis kontraktor tidak akan bisa melakukan pekerjaannya ya ketika lahannya sendiri belum dilakukan pembebasan. Sehingga ketersediaan lahan di sini kita masukkan sebagai fundamental project yang pertama nih. Sehingga pembiayaan kita ini kalau misalnya kita masuk ke kontraktor gitu ya. Masuk ke kontraktor ya yang pertama bisa langsung diutilisasi, yang kedua juga optimal dari sisi kontraktor menggunakan fasilitasnya untuk pembangunan proyeknya itu sendiri. Dalam artian dia bisa langsung mengerjakan karena lahannya sudah tersedia gitu ya. Terus terkait dengan visibilitas proyek, pasti kita juga melakukan atau meng-hire jasa pihak ketiga untuk melakukan visibility study atas proyek tersebut. Layak atau tidak sih kira-kira tol ini kalau misalnya terbangun nanti sehari bisa lewat kendaraan berapa ribu, itu harus diproyeksikan dan dilakukan dalam sebuah visibility study. Sehingga visibility study yang dilakukan tadi bisa menyusun proyeksi pendapatan dan proyeksi pengembalian dana ke perbankan itu sendiri yang dianalisa melalui revenue stream yang pada poin keempat. Revenue stream ini nyambung ke poin 2 teman-teman, terkait dengan arus kas project. Nah, kembali lagi, karena ini proyeknya masih dilakukan gitu ya, masih dijalankan, masih dibangun, belum proyek yang selesai, sifatnya kita melakukan proyeksi nih, bulan per bulan, butuh keluar uang keluar berapa, menjadi progres pekerjaan berapa, itu ada yang namanya kurva S, teman-teman. Kurva S itu adalah perbandingan antara biaya yang keluar dengan progres pekerjaan yang didapatkan. Dan itu harus sesuai dengan yang telah disepakati. Katakanlah, saya ambil contoh untuk proyek yang berjalan selama 1 tahun nih. Proyek yang berjalan selama 1 tahun, itu pasti ada targetnya nih teman-teman. Untuk di Januari, progresnya harus tercapai berapa persen. Di Februari berapa persen, di Maret berapa persen, dan seterusnya. Dan itu akan membentuk sebuah kurva yang mirip huruf S nantinya. Nah, kurva tersebutlah yang menjadi dasar untuk kontraktor nanti bekerja. Target bekerjanya kontraktor itu adalah dari kurva S gitu ya. Oh, bulan ini kita harus ngejar progres 5%. Berarti kita harus memproyeksikan keluar uang berapa untuk modal kerjanya. Dan seterusnya gitu teman-teman. Yang ketiga, terkait dengan sponsor project nih. Sponsor project ini pertanyaan paling intinya adalah bagaimana kemampuan untuk memberikan equity
dalam porsi sesuai dengan kebutuhan proyek. Kalau kita kembali ke slide yang tadi sebelumnya, itu kan memang sponsor itu akan memberikan capital injection gitu ya, capital injection. Tapi capital injection ini atau pemberian modal ini tidak hanya dilakukan di awal saja, teman-teman. Seiring dengan berjalannya proyek tersebut, itu terkadang dari sisi pengelolaan cash flow, ada yang cash flow-nya positif, ada yang cash flow-nya mungkin minus. Di mana ketika kita menemukan cash flow yang minus, artinya pemasukan masih lebih kecil daripada pengeluaran gitu ya. Nah, itu perlu ditambahkan top up modal lagi dari si sponsor project gitu ya. Nah, di sini kita harus juga analisa nih, sponsor project ini sejauh mana sih kemampuannya untuk dapat melakukan top up modal gitu ya. Selanjutnya, tentu dari sisi kontraktornya. Mumpuni nggak sih kontraktor yang ditunjuk itu untuk menyelesaikan project? Jangan-jangan alatnya cuma punya sedikit. Jangan-jangan networking ke subkontraktornya juga nggak terlalu banyak. Gimana caranya kita bisa mengejar progres pekerjaan nih? Kalau misalnya kontraktornya juga tidak mumpuni dalam melakukan pekerjaannya. Jadi sisi kontraktornya juga harus kita pastikan kita mendapatkan atau dijalankan proyeknya oleh kontraktor yang bonafit gitu. Nah ini teman-teman yang tadi di awal sempat saya highlight ya. Ini termasuk yang sedang juga kita jalankan nih sekarang untuk pembangunan tol dari Solo ke Jogja. Secara denah kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Nah mungkin ada yang lewat ke daerah rumah teman-teman atau enggak, saya nggak tahu deh nih. Cuma mungkin yang kelewatan di sini ya kemungkinan nanti akan ada pembebasan lahan juga untuk pembangunan tol. Secara total, ini yang kita sedang jalankan, proyeknya itu totalnya 96,57 kilo. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, untuk yang hijau itu adalah tahap 1 sekitar 49,2 kilo. Yang biru 38 kilo dan yang orange ini 8,75 kilo. Nah, kita sedang masuk ke pembiayaan yang tahap 1 nih, 49 kilo. Dari Solo sampai Purwomartani juga di yang Junction Sleman. Itu. Nah, teman-teman, tol ini merupakan aset yang tanahnya itu sebetulnya kan milik negara ya. Sedangkan secara sisi agunan artinya ini kan tidak bisa dikuasai. Karena si badan usaha jalan tol pun hanya memiliki hak konsesi, hak pengelolaan. Jadi apa nih yang diikat sebagai kolateral untuk tol gitu kan? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Ya tentu saja yang kita ingat adalah hak konsesinya. Hak konsesi itu kalau BUJT mendapatkan hak konsesi selama 40 tahun gitu ya. 40 tahun. Nah, atas setiap pemasukan, atas pengelolaan konsesi tersebut, itu menjadi haknya dari BUJT. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Ini konsesi kebetulan juga 40 tahun ya. Tahap 1 itu total project cost-nya sekitar 14,1 triliun. Kalau kita totalkan sampai dengan tahap 3 itu sekitar 26. Di sini sudah dilakukan analisa, kajian, dan juga feasibility study bahwa potensi target volume lalu lintas harian itu sebesar 28.000 kendaraan per hari. Per hari ya ini teman-teman. 28.000 kendaraan per hari dengan asumsi tarif sebagaimana yang ada di sebelah kanan. Untuk kendaraan golongan 1, 1.800 per kilometer dan seterusnya sampai dengan golongan 5. Artinya ini
yang saya sampaikan di sini merupakan resume dari feasibility study yang sudah dilakukan ya dari berbagai macam pihak nih. Dari sisi BUJT punya FS sendiri, dari sisi bank juga punya FS sendiri. Itulah yang diperbandingkan dan ditetapkan mana yang akan menjadi patokan gitu kan. Nah, di sini karena Tol Solo Yogyakarta itu memiliki masa konsesi selama 40 tahun, artinya setiap pendapatan atas jenis kendaraan ini dengan tarif per kilometer dengan potensi target lalu lintas hariannya sebesar 28.000 kendaraan itu menjadi haknya dari Badan Usaha Jalan Tol tadi. Nanti setelah 40 tahun konsesinya selesai, itu kan sebetulnya konsesinya akan dikembalikan ke pemerintah. Nah, pendapatan ini akan berpindah nih, masuknya akan nanti ke pemerintah. Seperti itu pola bisnisnya ya, teman-teman. Mungkin saya stop dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Mbak Salma, silakan. Sebelumnya apa terdengar suara saya, Pak? Jelas-jelas. Terima kasih. Izin bertanya, saya Salma. Mau tanya berarti saat membayar ke bunga dari bank itu, utang dari bank, yang membayar itu BUJT atau pemerintah dan berapa lama? Jadi kan eh, masanya 40 tahun, berarti dibayarnya setelah 40 tahun atau bisa di tahun sebelum tahun itu, Pak? Terima kasih. Baik, Salma, terima kasih pertanyaannya. Masa konsesi 40 tahun, artinya BUJT itu memiliki hak atas pendapatan konsesi tersebut selama 40 tahun. Nah, di sini kan ada nih payback period ya. Payback periodnya kita set sampai dengan tahun 2035. Artinya apa? Fasilitas yang kita berikan itu harus sudah lunas pada tahun 2035. Artinya apa lagi? Artinya sudah lunas sebelum masa konsesi selesai. Karena setelah masa konsesinya 40 tahun itu selesai, opsinya kan dua. Dikembalikan ke pemerintah atau memang konsesinya bisa diperpanjang. Nah, sumber cash flow-nya itu kan dari konsesi ya. Sehingga kita harus memastikan fasilitas pinjaman yang kita berikan, bunga juga yang berlaku di sana, itu harus bisa dibayar atau harus sudah selesai sebelum masa konsesinya selesai. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya, Mbak Salma. Hmm, Berarti eh, pendapatan yang udah dikumpulkan itu kan masih masuk ke BUJT. Jadi BUJT yang membayar ke pihak bank ya, Pak? Betul, betul. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Itu teman-teman, karena hak konsesinya ada di BUJT, pendapatannya pun masuk ke BUJT, fasilitas pinjamannya pun mungkin ada di level BUJT, itu bisa, sehingga yang memiliki kewajiban pembayaran kepada bank dalam hal ini adalah juga BUJT-nya. Next, mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau komen, silakan. Teman-teman yang mau nanya nggak usah malu-malu ya, bisa langsung raise hand aja ini. Persiapan atau Pak Yudis mungkin ada sedikit insight terkait dengan hal ini yang bisa di-share ke kita dan juga teman-teman. Kalau dari saya, Pak Ervin, apa mungkin bagaimana ya kalau di ini kan Jogja kan sudah sebetulnya dari tahun saya dengar itu dari tahun 2020 atau 2021.
mulai bangunnya yang area Jogja ya, dari Purwomartani masuk dari perbatasan Klaten sampai di daerah barat itu. Ya, Nah, sampai sekarang itu belum jadi-jadi. Padahal Klaten itu saya sekitar 2 minggu yang lalu lewat Klaten itu sudah mulai dibangun ini ya, di perbatasannya ya, ya. arah-arah Candi Pelaosan itu. Nah itu ada apa nih di Jogja ini? Apa masing-masing kan pasti punya ini ya, kendala kompleksitas masing-masing. Bisa mungkin dijelaskan hal-hal tersebut, Pak? Siap. Terima kasih Pak Yudis. Mungkin itu juga sudah saya siapkan di slide ini juga nih kebetulan. Di pojok kanan bawah nih ada progres proyek tahap 1 gitu ya. Di sini biasanya untuk progres kita memang membagi dua nih dalam rangka monitoringnya. Ada progres pembebasan lahan, ada juga progres konstruksi, dan ada juga target dari konstruksinya itu sendiri. Nah, di sini kita bagi ya. Di sini sudah terlihat untuk yang ada seksi 1 dan seksi 2. Secara umum sih mungkin gini, Pak. Sampai sekarang pun progres pembebasan lahan itu belum 100%. Artinya untuk konstruksi pun itu tidak akan bisa 100%. Karena teman-teman kontraktor tidak bisa mengerjakan di lahan yang belum dibebaskan dong, gitu kan. Di sini untuk yang Kartosuro sampai Klaten, progres lahannya sudah 95,8%. Untuk progres konstruksinya 53,67. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan untuk yang ruas Kartosuro sampai dengan Klaten, di sini memang yang lambat adalah proses konstruksinya. Karena secara lahan sudah ready 95% gitu ya. Untuk progres konstruksi 53,6 ini, kenapa kita bisa bilang ini agak pasdu, agak terlambat gitu? Karena ada targetnya juga. Untuk progres lahan 95, target konstruksinya harusnya sudah mencapai 75,5%. Nah, ketika pencapaiannya masih di 53, artinya kan ini masih ada deviasi nih. Deviasinya apa? Memang ini akan terkait dengan kendala-kendala teknis di lapangan. Terkait dengan, khususnya terkait dengan kalau di sini isunya adalah terkait dengan pengurukan lahan ya. Pengurukan lahan secara volume butuh besar, namun demikian yang saya pahami dari info di lapangan adalah untuk daerah Klaten dan sekitarnya itu memang tidak mengizinkan truk atau alat-alat berat dengan volume lebih dari 8 ton itu masuk ke proyek. Jadi maksimal hanya sekitar 8 ton gitu. Sedangkan kebutuhan untuk katakanlah urukan tanah urukan itu sendiri ya untuk tol Jogja Solo ini totalnya sekitar 17 juta ton. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kebutuhan 17 juta ton untuk urukan tanah dipenuhi dari truk yang kapasitasnya dibatasi hanya 8 ton. Berapa ribu truk yang butuh bolak-balik ke proyek gitu kan. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kendala. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Yudis. Ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Nah, ini di sini sedikit saya memberikan gambaran terkait dengan proyeksi LHR atau lalu lintas harian yang tadi ya, dengan proyeksi cash flow. Jadi tadi disampaikan rata-rata atau targetnya itu 28.000 per hari, gitu kan. Itu akan kita kalikan dengan tarif yang berlaku, sehingga akan memunculkan pendapatan yang mungkin teman-teman di sini bisa lihat dari grafik yang warna biru. Nah, dari pendapatan tersebut ada juga yang sifatnya masih berupa EBITDA gitu ya, yang nanti pada akhirnya juga akan dibandingkan dengan total kewajiban yang dimiliki oleh proyek ini.
apabila mengambil fasilitas dari bank gitu. Nah, di sini kebetulan untuk total kewajibannya secara grafik kan masih ada di bawah dari EBITDA atau pendapatan yang didapat dari proyek ini, dari jalan tol ini. Sehingga kita bisa meyakini bahwa fasilitas pinjaman yang kita berikan di level PUJT apabila kita masuk gitu ya, itu masih bisa dipenuhi dari pendapatan yang diproyeksikan akan diterima gitu. Tapi kan dengan asumsi rata-rata LHR 28.000 itu juga kita apakah kita bisa meyakini 100%? Kembali lagi, angka 28.000 tadi yang ada merupakan potensi LHR yang sudah dianalisis oleh visibility study yang juga dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, perannya disitulah apa jasa-jasa pihak ketiga yang tadi di awal sempat saya ceritakan bahwa BRI banyak rekanannya. Dari situlah angka-angka terkait dengan proyeksi-proyeksi tersebut kita dapatkan gitu ya. Nah, sehingga teman-teman ini apabila kita fokus kepada proyek tol Jogja Solo ini, first way out-nya itu apa jadinya? Itu kan. Kembali lagi ke contoh apa tadi toko bahan bangunannya, toko bahan bangunan ya. Toko bahan bangunan itu first way out adalah objek yang kita biayai. Nah, karena ini jalan tol, bayangan kita nggak mungkin dong jalan tolnya kita ikat secara hak tanggungan gitu. Karena secara tanah pun itu tanah masih milik pemerintah yang hanya konsesinya saja yang diberikan kepada BUJT. Sehingga untuk first way out-nya seperti ini kurang lebih teman-teman ada 6. Yang pertama adalah tagihan dana talangan tanah gitu ya, yang mungkin bisa diikat secara fidusia. Nah, talangan tanah ini sendiri diberikan untuk melakukan pembebasan tanah. Pembebasan tanah itu tadi saya mention ini menjadi hal yang diselesaikan oleh pemerintah. Artinya seharusnya pemerintah yang membayar langsung ke pemilik tanah untuk pembebasannya gitu kan. Namun demikian, memang secara umum prosesnya adalah reimbursement teman-teman. Sehingga untuk ruas-ruas yang sudah siap dibayar dari sisi BUJT atau dari sisi kontraktor ya bisa jadi dua opsi itu harus membayarkan terlebih dahulu sebelum melakukan reimbursement ke pemerintah gitu ya. Nah, dalam rangka membayarkan terlebih dahulu, bank pun bisa memberikan fasilitas untuk dana talangan tanah. Kita siapkan satu plafon untuk melakukan pembayaran. Nah, dari mana plafon itu ditutup? Dari tagihan reimbursement ke pemerintah tadi untuk pembebasan lahan. Dengan nomor 1 dan nomor 2 ini relate nih teman-teman. Nomor 1, tagihannya diikat secara fidusia. Nomor 2, rekening pembalian dana talangannya diikat secara gadai. Nomor 3, seluruh tagihan dan pendapatan jalan tol dan pendapatan usaha lain yang berhubungan dengan pengusahaan jalan tol. Itu juga pasti kita ikat sebagai first way out. Ini relate dengan yang tadi sebelumnya saya sampaikan, berupa konsesi teman-teman. Konsesi 40 tahun artinya selama 40 tahun itu BUJT akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang diikat. Bagaimana cara mengikat pendapatannya? Secara simpel kan kita pasti mikirnya, wah, nanti uangnya masuk ke rekening, terus oleh BUJT dibayarkan kemana-mana, kita nggak bakal tahu. Disinilah kita masuk ke nomor 4. Ada yang namanya CAMA, Cash Account Management Agreement. Sehingga artinya atas proyek ini kalau kita biayai pengelolaan rekeningnya pun harus bank yang bisa mengatur. Jadi kalau misalnya nanti bayangannya ya teman-teman, atas pendapatan tol 28.000 kali 10.000 gitulah, katakanlah kita sehari dapat 2,8 miliar. Maaf, 2,8 miliar itu akan masuk dulu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pembayaran ke perbankan. Nah, setelah itu baru masuk ke operational account gitu.
Sini kan teman-teman, debt service account. Ini adalah rekening untuk menservis biaya bunga ataupun biaya pokok. Di sini ada juga debt service reserve account. Itu kalau misalnya ada blokir satu periode gitu ya. Jadi nasabah kita minta untuk mencadangkan kewajiban bunga selama 1 bulan. Ini adalah rekening DSA. Selanjutnya operational account. Operational account ada rekening yang digunakan untuk operasional biasa, untuk gaji, pembayaran maintenance, dan segala macam. Dan ini excess cash account juga termasuk yang kita akan atur di dalam CAMA gitu ya. Artinya apa? Asumsi di awal di dalam financial model kan tadi saya sampaikan lalu lintas hariannya itu sekitar 28.000 gitu ya. Tiba-tiba kita melewati masa Lebaran, di mana lalu lintasnya naik jadi 35.000. Nah, artinya kan dari financial model yang sudah kita proyeksikan, ada selisih pendapatan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, selisih inilah yang nanti akan masuk ke excess cash account. Kedepannya ini pasti akan diatur juga nih penggunaannya. Apakah langsung bisa dilakukan atau digunakan untuk operasional, ataukah harus digunakan untuk menservis pinjaman di bank terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nomor 5, ini terkait tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi atau klaim bank garansi. Ini juga menjadi first way out kolateral kita. Loh, kok hasil klaim, Pak? Hubungannya apa hasil klaim gitu kan? Atas aset jalan tol tersebut, itu pasti kita asuransikan loh teman-teman. Pasti diasuransikan. Dan kalau misalnya memang, katakanlah gampangannya saya ambil contoh ada kecelakaan, tolnya rusak, otomatis asuransinya akan diklaim. Gitu kan. Nah, atas hasil klaim asuransi dikurangi untuk perbaikan kerusakan atas kecelakaan tadi, kalau misalnya masih ada selisih, itu adalah selisih yang juga menjadi agunan first way out kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, atas hak konsesi yang tadi, juga kita lakukan akta pengalihan hak konsesi gitu ya. Tadinya dari pemerintah hak konsesi turun ke BUJTA. Tapi karena memang BUJTA dalam rangka konstruksi dan pembangunannya dibiayai oleh bank, kita menyusun akta pengalihan konsesi dari semula ke BUJTA menjadi ke perbankan. Seperti itu teman-teman untuk resum terkait dengan first way out-nya aset yang jalan tol ini ya. Nah, mungkin materi saya sih sampai di situ saja. Khususnya di yang collateral first way out ini atau di hal-hal lain, teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Ervin untuk materi yang sudah dijelaskan tadi, Pak ya. Mulai dari kita basic, gimana sih Bang itu kalau menilai kreditur kayak gitu kan, terus sampai ke wholesale, sampai kita masuk ke case study-nya itu kita soal tol Jogja Solo. Kalau dari pribadi saya kan ini juga buat saya menarik ya Pak ya, apalagi saya juga orang Solo nih. Yang tiap hari juga lewat tol, bukan lewat aja sih kayak tahu gitu lah ada pembangunan tol Solo. Dan kalau misalkan Solo ke Jogja sekarang juga baru bisa sampai Klaten aja ya Pak ya. Jadi bisa tahu nih, oh ternyata proyek itu sekarang sampai tahap ini. Terus ternyata kalau untuk pembangunannya itu harus kayak gini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya Pak ya. Oke, mungkin dari teman-teman nih, yang dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Itu bisa langsung raise hand ya. Oke, Denny, mungkin bisa langsung bertanya aja ya, bisa on mic. Baik, selamat pagi Pak Yudi, Pak Ervin, dan teman-teman sekalian. Selamat pagi Mas Denny. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Saya ingin bertanya terkait capital positioning Pak. Oke. Saya ingin bertanya bagaimana prioritas dan strategi yang dilakukan BRI dalam memposisikan kapitalnya Pak, baik dari dana investor, DPK, CASA, atau bahkan deposito, serta dana pihak eksternal lainnya Pak. Terima kasih. Oke, dari sisi BRI berarti ya, Mas Iya Denny? Pak. Ya, baik. Mas Denny,
kalau misalnya bank, khususnya BRI gitu ya, ini kan lembaga intermediary ya, kita mendapatkan apa dana pihak ketiga dari tabungan-tabungan masyarakat gitu ya, terus kita lemparkan lagi sebagai pinjaman. Prinsipnya sih gampangnya gitu. Tapi tidak hanya dana pihak ketiga nih yang mungkin kita lempar sebagai pinjaman, ada juga sisi equity, modal internal BRI yang kita dapat dan kita generate dari laba gitu ya, yang juga pada akhirnya kita lempar lagi juga menjadi layanan pinjaman gitu Mas Denny. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya masih tetap Mas Denny, kalau BRI memang bank yang fokus kepada UMKM. Kembali lagi ke situ, sehingga micro banking kita itu yang memang sudah sangat meluas untuk melayani seluruh segmen mikro di Indonesia, itu akan menjadi prioritas pertama, khususnya di UMKM. Ditambah lagi setiap tahun ada juga program pemerintah berupa penyaluran KUR, itu kan banyak juga volumenya yang harus apa namanya, yang harus disalurkan lewat BRI gitu ya. Dan penyaluran KUR tersebut itu memang modal equity atau dana pihak ketiganya adalah internal BRI, bukan dari pemerintah gitu ya, karena itu hanya dari pemerintah sifatnya hanya subsidi bunga gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kembali ke pertanyaan Mas Denny adalah fokusnya kemana dan strateginya seperti apa, tetap kalau BRI memang secara portofolio akan fokus ke UMKM terlebih dahulu, yang dimana secara portofolio itu memegang porsi kurang lebih sekitar 80%, dan juga untuk wholesale sekitar 20%. Artinya apa Mas Denny? Ketika dari yang 80% itu kan akan doing business dengan pengusaha-pengusaha yang size-nya akan lebih besar dari dia gitu ya. Orang-orang yang dilayani di level mikro akan berbisnis dengan orang yang di level retail. Orang-orang yang di level retail akan berbisnis dengan orang-orang yang ada di level medium, dan seterusnya. Orang-orang yang di level medium, pengusaha-pengusaha yang di level medium akan berbisnis dengan pengusaha-pengusaha yang ada di level wholesale atau korporasi. Jadi secara ekosistem cash water flow-nya itu memang bisa dari bawah mikro ke arah korporasi atau dari korporasi turun ke mikro. Nah, ekosistem ini yang memang menjadi strategi BRI juga. Itu mungkin Mas Denny. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menanyakan. Oke, sepertinya belum ada ya Pak, ya mungkin baru mikir. Tapi saya mau bertanya nih, oh ada Randy. Oke, mungkin dari Mas Randy dulu aja baru saya Pak. Nanti. Oke. Silakan Mas Randy. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai manajemen risiko. Jadi itu kan bank itu kan rentan sama yang namanya krisis moneter. Misal krisis 98 gitu. Nah, terkait dengan bank untuk membiayai infrastruktur itu, kira-kira manajemen risikonya seperti apa ya, Pak? Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Randy. Yang pasti memang yang kita pegang paling utama adalah financial model dan cash flow. Balik lagi, bank itu kan sebagai lembaga intermediary ya Mas Randy ya. Artinya kita itu harus memastikan kapanpun nasabah itu mau ngambil duit, duitnya ada gitu kan. Kalau enggak ya terjadi ras. Gampangnya gitu ya Mas Randy ya. Nah, artinya finansial model yang kita dapat ketika kita membiayai sebuah proyek infrastruktur kan sebetulnya jelas ya. Pendapatannya di bulan ini berapa, akan melakukan repayment berapa. Nah, repayment itu adalah pengembalian pokok ke bank atas yang kita pinjamkan. Jadi sebetulnya kita apabila semuanya berjalan sesuai dengan rencana, itu memang proyeksinya sudah sangat jelas. Kita membiayai untuk jangka waktu 10 tahun gitu ya. Tahun pertama akan repayment balik pokok berapa sih? Itu udah jelas tuh. Kalkulasi tersebut itulah yang akan kita lakukan manajemen antara aset dan liabilities, sehingga di dalamnya itu tidak terjadi mismatch, Mas Randy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja
kita dari sisi perbankan harus juga melakukan pencadangan, gitu kan, sebagai salah satu tindakan mitigasi risiko juga. Pencadangan ini mungkin teman-teman familiar dulu di PSA ke-55 namanya PPAP gitu ya. Sekarang yang lumrah kita sebut sebagai CKPN. CKPN itu kita bukukan cadangan dari laba kita nih untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan apabila terjadi gitu ya. Katakanlah misalnya proyek ini mungkin terlambat sehingga pengembalian pokoknya juga tidak bisa dilakukan sesuai dengan financial model, sehingga pokok yang harusnya tadinya balik ke kita itu belum kita terima. Nah, kita sudah mendapatkan atau sudah membuku pencadangan yang kita sisihkan dari laba kita. Itu juga menjadi salah satu mitigasi risiko yang kita lakukan di bank gitu. Selain pada saat prosesnya kita juga mendetailkan setiap pos angka-angka dari sebuah proyek infrastruktur, Mas Randy. Kita juga termasuk yang memastikan sumber dananya itu dari mana. Kalau tadi nyambung ke pembicaraan terkait dengan equity gitu kan ya. Dan apa namanya, share pemerintahnya sejauh apa itu juga menjadi salah satu yang kita analisa sebagai mitigasi risiko. Gitu Mas Randy. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Randy. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Bisa langsung resen ya. Oke, mungkin boleh ya Pak kalau saya nanya ke Pak Ervin. Boleh, silakan. Yang masalah cash tadi, yang pembangunan tol itu tadi. Kan saya notisnya pas ini pembebasan lahannya itu kan belum 100% ya Pak ya. Sementara Ya. tol itu tetap berjalan gitu untuk pembangunannya. Ya. Bisa nggak sih kalau misalkan pembangunan tol itu bisa selesai tapi pembebasan lahannya itu belum 100% Pak? Jawabannya bisa. Karena gini, teman-teman kalau ngebayangin jalan tol ya, ini jalan nih yang memang ada aspal atau betonnya gitu ya, jalan. Itu kan di samping-sampingnya ada juga nggak langsung rumah warga kan. Ada memang tanah dulu, terus ada pagar. Nah, baru di luar pagar itu adalah memang lahan yang bukan termasuk area pembebasan lahan. Nah, pertanyaannya tadi, bisa nggak sih progres 100% konstruksi, tapi pembebasan lahan belum 100% gitu kan Mbak Novi ya? Nah, progres konstruksi itu adalah progres yang ada di seputar pembangunan jalan. Nah, bisa jadi kan tanah yang belum dibebaskan adalah tanah yang di luar jalan nih, di samping-sampingnya nih. Samping-sampingnya tentu saja yang sebelum pagar ya, yang sebelum pembatas ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi secara konstruksi masih bisa dikejar 100% untuk pembangunan jalan. Karena kan kontraktor fokusnya ngaspal, bikin jembatan gitu kan. Itu adalah yang dihitung sebagai progres konstruksi. Cuma untuk yang di samping-samping nih, lahan sisanya yang di samping-samping jalan, itu kan memang belum diapa-apain sama kontraktor. Seperti itu, Mbak Novi. Baik, terima kasih Pak. Mbak Novi lagi mau invest nyari tanah gitu ya, biar dapat pembebasan apa gimana? Nggak sih Pak, kan karena kalau misalkan pulang kan kadang bingung ya Pak ya, kalau ini kapan selesainya sih, kok cuma sampai Klaten doang gitu kan, masih oh ternyata kayak gini ya, harus sampai tahap-tahapnya gitu. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Pak Ervin, saya juga mau nanya Pak Ervin. Siap. Nah, jadi kan BRI ini kan selama ini positioningnya atau kita kenalnya BRI itu kan banknya untuk UMKM ya. Ya. Nah, sepertinya baru periode terakhir ini ya untuk jalan tol ini masuk ke infrastruktur yang sifatnya relatif masif ya untuk kelas nasional. Ya. Dan itu kan juga tidak hanya BRI ya, Betul. Mandiri juga dan yang lain-lain yang itu merupakan bank BUMN. Sekarang kok positioningnya ke sana. Nah, ini apakah ada semacam pemandatan gitu dari pemerintah, ataukah
Ya, kita tahu ya, fiskal juga lagi seret Indonesia dan seterusnya. Ya, Nah, itu seperti apa di sana kalau bisa cerita, Pak? baik. Kenapa kita fokusnya ke sana? Yang pertama memang balik lagi ya, kenapa ada wholesale di BRI? Sebetulnya niatnya adalah untuk mendrive juga segmen-segmen UMKM. Karena tadi mungkin yang sempat saya gambarin ya Pak Yudis, yang ekosistem nih, mulai dari sponsor sampai dengan vendor dan juga ini ya, supplier. Itu kan di vendor sama suppliernya sebetulnya bisa levelnya tuh UMKM sebetulnya. Masih size yang di UMKM. Tapi meskipun sponsornya yang kita fasilitasi, kita harapannya memang fasilitas wholesale yang kita sampaikan, yang kita berikan, itu bisa mendrive bisnis UMKM-nya BRI. Itu yang pertama dulu, Pak Yudis. Yang kedua, perkembangan infrastruktur di Indonesia itu kan mungkin kalau saya boleh dibilang masif ya. Masif itu dalam artian kalau kita tarik garis tren, itu mungkin 5 sampai 10 tahun terakhir ini trennya itu spike nih. Trennya spike, artinya apa? Projectnya banyak, total project cost-nya tinggi, tersebar luas di seluruh Indonesia, sedangkan dari sisi bank sendiri punya limitasi yang namanya BMPK, Pak Yudhistira. Batas maksimum pemberian kredit yang tidak boleh lebih dari 20% modal bank, gitu kan. Sebagai mitigasi risiko juga yang tadi relate dengan yang Randy tanyain lah. Masing-masing bank punya BMPK yang berbeda-beda, tergantung kondisi modalnya, gitu ya. Artinya, bank yang satu mungkin bisa drawdown fasilitas maksimal sekian. Oh, masih kurang karena TPC-nya gede banget, gitu kan. Project ada 100, total project cost-nya 130 triliun misalnya. Itu kan artinya mungkin Bank BRI aja kalau masuk sendirian untuk melakukan pembiayaan dengan total project cost 130 triliun ya nggak kuat gitu kan. Orang laba kita aja nggak sampai segitu gitu. Apalagi 20%-nya. Nah, disinilah artinya harus bersama-sama dengan seluruh lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk mensupport 130 triliun itu proyeknya bisa selesai. Oke, ini porsinya BRI masuk sekian. Porsinya bank lain masuk sekian. BPD juga kita mungkin ada libatkan, BPD masuk porsi sekian. Sehingga secara regulasi BMPK itu tidak melanggar. Itu sih Pak Yudis mungkin. Jadi anunya karena BMPK tadi ya Ya, ke konsiderannya ya. betul. Dan pemerintah paling gampang kan ya mendelegasikan ke BUMN-nya ya gitu ya. Ada lagi nggak proyek-proyek selain Trans Jawa ya dalam waktu dekat ini? Kalau yang masif memang dibangun, yang saya perhatikan memang di jalan dan juga bendungan. Plus juga IKN Pak Dibio, Pak Yudis. Oke, di IKN ya, berarti Kalimantan ya, termasuk ini ya jalan tolnya yang dari Balikpapan Samarinda itu juga. Betul, betul. Oke. Tapi kalau bendungan di mana? Bendungan ya tersebar luas Pak, banyak Oke, juga ya. tersebar luas. Artinya apa? Proyek-proyek infrastruktur ini memang mungkin kalau saya lihat ya beberapa tahun ini APBN kita fokus ke sana. Tapi mudah-mudahan memang setelah infrastrukturnya itu selesai, value yang didapatkan dari infrastruktur yang sudah ada itu menurut kami bisa mendrive kondisi ekonomi yang berputar lebih cepat lah gitu. Oke. Gitu. Oke. Kalau bank non BUMN bagaimana? Dapat Kembali, mandat juga nggak atau itu masih pasar saja? ya kembali lagi Pak, memang artinya dalam proyek infrastruktur ini ada yang memang sifatnya penugasan, ada yang sifatnya memang bisnis as usual aja gitu ya. Tapi ketika kita berbicara ini memang penugasan dalam tanda kutip ataupun bisnis as usual, itu memang kembali lagi ke risk appetite dan juga portfolio manajemen dari masing-masing bank. Yang ingin saya sampaikan adalah
misalnya gini, ada satu bank sebetulnya BMPK dia bisa masuk pembiayaan dengan porsi 1 triliun. Tapi tidak serta-merta dia memang masuk ambil semua porsi 1 triliun kan tidak juga. Kalau kita kembali ke appetite-nya juga gitu ya. Don't put your egg in one basket. Apalagi BPD yang kecil-kecil, ketika semua sumber daya dia dimasukkan di situ, terjadi apa-apa di situ, dia akan terganggu gitu kan. Sehingga appetite seperti itu juga masih ada di analisa teman-teman apabila kita masuk secara sindikasi nih. Contohnya tadi ya, secara BMPK mungkin dia masih longgar bisa masuk. Tapi ya karena portfolio manajemen, dia jadi nggak mentokin sesuai dengan BMPK tersebut untuk ngambil porsi di pembiayaan infrastruktur. Seperti itu. Kembali lagi ke kekuatan masing-masing banknya juga sebetulnya. Oke, terima Gitu. kasih Pak Ervin. Sama-sama Pak Yudhisthira. Silakan yang lain. Oke, terima kasih kepada Pak Ervin untuk sesi tanya jawabnya tadi. Mungkin Pak Ervin boleh kasih satu pernyataan gitu buat teman-teman MPP gimana sih buat kuliahnya nanti kayak gitu Pak. Sebagai kalimat akhir gitu Pak, buat motivasi teman-teman. Iya teman-teman, sebetulnya bayangan saya ya yang akan dilakukan teman-teman itu sangat relate dengan apa yang sedang dilakukan sekarang khususnya di proyek infrastruktur gitu ya. Artinya apa? Proyek infrastruktur ini mungkin tidak akan selesai 2 atau 3 tahun lagi. Meskipun mungkin baru belakangan kemarin terjadi infrastructure booming gitu ya. Proyek sangat masif dan banyak serentak semua dilakukan itu mungkin memang tidak terjadi lagi, tapi tidak akan berakhir juga 2 sampai 3 tahun ke depan mungkin karena kita masih ada harapan di proyek IKN dan juga proyek yang termasuk proyek strategis yang nasional yang lain. Nah, mudah-mudahan kesempatan ini juga nanti ke depannya bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman semua untuk mungkin bisa lebih mengembangkan dirinya masing-masing ya karena sebetulnya kalau saya lihat tidak melulu hanya di KJPP nih yang mungkin teman-teman nanti ke depan bisa fokus gitu ya. Mungkin salah satu contohnya mungkin teman-teman juga bisa memasukkan alternatif di perbankan itu sebagai salah satu cara jalan juga gitu ya. Karena memang yang saya rasakan selama kurang lebih 10 tahun itu berkarir di BRI, sebetulnya ilmunya itu yang dibutuhkan sangat luas, sangat beragam, dan juga sangat juga dinamis gitu ya. Dinamis dalam artian akhirnya mungkin dulu ketika saya di UMKM, saya ngerti lah bagaimana bisnis toko bangunan. Saya ngerti juga mungkin bisnis jual beli mobil. Berbagai macam bisnis, di situ saya harus ngerti end to end, A to Z gitu ya. Sehingga eh, pengayaan kita itu akan lebih juga bisa lebih berkembang. Nah, dalam hal ini teman-teman mungkin juga ke depannya harapannya apa yang dilakukan teman-teman sekarang dengan studi yang dilakukan teman-teman sekarang menurut saya sih akan sangat bermanfaat dengan target infrastruktur yang mungkin masih dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sehingga kita sama-sama mendoakan mungkin ke depan eh, andil teman-teman untuk juga bisa mensupport pembangunan infrastruktur di Indonesia itu akan semakin nyata dan akan semakin memberikan kontribusi lah. Harapan saya mungkin seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga senantiasa diberikan kelancaran dan jalan lah dalam mencapai nanti cita-citanya setelah di eh, masa pendidikan ini. Itu mungkin ya. Amin. Terima kasih Pak Ervin untuk kalimat terakhirnya ya buat motivasi teman-teman. Apalagi yang maba 23 nih, pasti juga masih bingung ya masa depannya mau kemana. Jadi kita tuh nggak cuma melulu di KJPP, KPKNL, tapi kita juga bisa masuk nih ke dunia perbankan, bisa masuk ke proyek-proyek nasional kayak ini tol, terus IKN segala macam ya Pak ya. Betul, betul. Pak. Nah ini
Itu juga udah menunjukkan jam setengah 12 ya Pak ya. Berarti sayang banget kita harus selesai sampai di sini. Dan ini ada satu hal yang wajib nih, kita perlu adanya dokumentasi. Mungkin dari teman-teman nih bisa on cam dulu ya buat foto bareng-bareng.